berapa sih Kak nominal yang Kakak dapatkan dari beasiswa unggulan ini? Pasti teman-teman dari tadi ini menonton pasti cuma menunggu pertanyaan satu ini Kak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizwandi di channel yang sama, Rizwandi Official. Nah, kali ini kita akan membahas seputar beasiswa unggulan. Tapi kali ini kita akan membahas mengenai informasi atau sesi wawancaranya. Karena pada video sebelumnya kita telah membahas informasi umum tentang beasiswa unggulan itu sendiri. Nah, kali ini part 2-nya kita akan membahas mengenai sesi dari wawancara beasiswa unggulan itu sendiri. Nah, langsung saja kita bersama kakak yang ada di samping kiri saya ini. Langsung saja Kak, perkenalkan namanya. Baik, bismillah. Perkenalkan, nama saya Toto Susanto, mahasiswa Universitas Tadulako, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi S1 Ilmu Administrasi Publik, dan saya merupakan penerima atau awardee beasiswa unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2018, tepatnya gelombang kedua atau batch kedua. Oke, jadi kakak yang ada di samping kiri saya ini bisa dipanggil Kak Toto ya Kak. Nah, seperti tema atau judul sesi wawancara kita pada kali ini yaitu beasiswa unggulan sesi wawancaranya. Jadi pertanyaan pertama itu Kak, apa sih Kak yang harus dipersiapkan ketika kita sudah nyatakan lulus berkas atau lulus administrasi untuk melaju kepada tes wawancara tersebut Kak? Apa yang harus dipersiapkan? Hal pertama yang harus dipersiapkan? Menurut saya pengalaman ya, berdasarkan pengalaman, hal yang paling perlu dipersiapkan itu pertama itu kesehatan. Karena apabila fisik terasa sehat, tentunya semuanya itu akan berjalan dengan lancar. Yang kedua, tentunya kita harus menguasai esai atau proposal, karena nantinya esai dan proposal ini akan dipertanyakan oleh tim pewawancara. Entah itu pertanyaan seputar siapa diri Anda, baru prestasi Anda apa, atau lembaga apa yang Anda masuki, atau organisasi apa yang Anda telah masuki. Jadi penguasaan terhadap proposal atau esai ini sangat dibutuhkan ya Kak, karena feedback atau pertanyaan yang akan diberikan kepada peserta wawancara itu tersebut dimulai dari proposal apa yang kita buat dan esai apa yang kita buat. Nah, bagaimana jika Kak apa yang kita tulis di situ bertentangan dengan apa yang kita paparkan atau kita jawab pada tes wawancara? Apakah hal tersebut menjadi hal yang fatal atau bagaimana Kak? Menurut saya sesuai pengalaman sempat dipertanyakan oleh tim pewawancara yang ternyata itu tidak ada dalam esai saya atau proposal saya. Seperti contohnya 5 tahun ke depan itu kamu akan menjadi apa. Nah, di situ otomatis kita harus memiliki jawaban yang terbaik kan. Tetapi tentunya semua manusia pasti memiliki impian, dan impian itu saya yang kalian jelaskan seperti apa nantinya. Intinya tim pewawancara juga sih pastinya paham pertanyaan-pertanyaan apa yang berbobot ya. Tentunya pasti sebagai calon penerima mahasiswa unggulan pasti harus bisa dong menjawab pertanyaan dari tim pewawancara, apapun itu pertanyaannya. Nah Kak, yang paling penting nih untuk diketahui para calon peserta atau awardee BU tahun 2020 ini Kak. Nah, lokasi tes wawancara itu Kak biasanya di mana Kak? Setiap provinsi, di provinsi masing-masing atau di regional Kak? Kalau menurut pengalaman saya yang kemarin, berhubung pada tahun 2018 tepatnya batch kedua atau gelombang kedua yang lolos tes wawancara di area Sulawesi Tengah itu kan kurang lebih hanya 12 orang. Maka dari itu dengan terbatasnya kuota atau hanya 12 orang itu, tim pewawancara menerapkan kemudahan, yaitu wawancara melalui akun Skype atau akun sosial media. Kalau untuk tahun kemarin kan makin kesini makin banyak penerima dari beasiswa unggulan yang lolos tahap wawancara. Jadi tahap wawancaranya ini semakin banyak yang lolos, maka akan dilaksanakan di daerah itu sendiri. Tetapi apabila hanya sedikit yang lolos, maka melakukan wawancaranya atau proses wawancaranya itu di akun sosial media yaitu Skype. Kak, yang saya mau pertanyakan lagi ini Kak, biasanya sih Kak berapa orang sih tim wawancara yang akan mewawancari peserta tersebut? Apakah cuma satu orang yang memberikan pertanyaan atau ada beberapa tim pewawancara itu sendiri Kak? Kalau tim pewawancara itu ada banyak, tetapi setiap satu calon awardee atau
satu ya calon awardi, itu hanya satu tim pewawancara saja yang akan menanyakan. Nah, tadi sempat dijelaskan Kak bahwa pada saat lektingnya Kakak mendaftar beasiswa ini hanya melalui akun atau media sosial itu Skype. Nah, bagaimana sih Kak kendalanya atau apa sih kendala yang hadapi oleh Kak Toto sendiri pada saat melakukan sesi wawancara tersebut? Pasti kendala jaringan, apalagi yang berada di pelosok begitu, jaringannya sangat kurang normal atau membaik Kak. Apa sih yang kendala dirasakan oleh Kak Toto sendiri? Ya, pengalaman saya kemarin wawancara kan melalui akun sosial media yaitu Skype. Kendalanya pertama tentunya sinyal. Jadi jauh-jauh dari sebelum hari wawancara, tepat pokoknya H-1 itulah, itu sudah kebingungan akan wawancara di mana yang memiliki jaringan bagus. Secara kalau anak kos pasti kan minim yang namanya kuota. Kemudian saya berhubungan langsung dengan teman-teman yang kebetulan lolos pada tes wawancara ini. Kita membuat diskusi untuk di mana sih posisi wawancaranya nanti yang bagus, yang tentunya jaringan wifi-nya lancar. Kemudian terpilihlah satu tempat, yaitu Rektorat Universitas Tadulako. Jadi pas setelah pagi, tepatnya jam 10, semua kita sudah berkumpul di sana. Kita standby itu di depan akun Skype kita menunggu tim pewawancara untuk mengonfirmasi bahwa sudah siap atau belum melakukan wawancara. Setelah kurang lebih 5 jam menunggu di depan laptop itu, karena ternyata kita kan belum tahu pasti kapan akan dipanggil, karena itu hanya melalui akun sosial media atau akun Skype itu. Saat sudah terpanggil kurang lebih jam 4 sore habis sholat asar, dikonfirmasi dari tim pewawancara bahwa apakah saudara Toto Susanto sudah siap untuk melakukan tes wawancara beasiswa unggulan. Dikonfirmasi ini Kak, iya. apa Kak? Itu chatnya di akun Skype. Oh, chat. Nah, karena sebelumnya kalau orang Palu bilang kita najojo. Kita jojo itu tim pewawancara bahwa atas nama ini Toto Susanto ini sudah siap untuk melakukan wawancara. Kurang lebih hampir 20 pesan yang sama kita kirim karena saking excitednya kita untuk melakukan wawancara. Dan tepatnya jam 4 sore itu kita beri konfirmasi bahwa sudah siap atau belum, dan pas kita sudah menjawab siap, maka mulailah tes wawancara. Namun disayangkan ternyata kendalanya itu di jaringan. Yang kita pikir jaringan wifi di rektorat itu sangat bagus, tetapi pas kita mulai start untuk wawancara, jaringan itu terputus-putus. Tetapi mungkin tim pewawancara juga memaklumi hal itu. Dengan terputus-putusnya koneksi, akhirnya alhamdulillah sih semua berjalan dengan lancar. Akibat berbanyaknya tadi rintangan baik jaringan atau sinyal Kak, apakah Kak Toto setelah tes wawancara tersebut yakin bahwa bisa lulus dalam beasiswa menjadi awarde beasiswa tahun 2018 tahun lalu begitu Kak? Nah kan banyak sekali kendala yang harus dilewati, jaringan terkendala atau banyak permasalahan. Apakah Kak Toto yakin bisa lulus atau bagaimana Kak? Tetap optimis atau pesimis Kak? Setelah selesai melakukan tes wawancara, hal yang pertama saya rasakan atau pertanyakan dalam hati, lulus enggak sih? Lulus atau tidak? Karena saya kan mahasiswa baru. Kebetulan saya pelamar beasiswa unggulan ini pas masih kurang lebih baru 2 bulan kuliah. Karena masih bahasa yang terbata-bata, ya masih public speakingnya yang kurang baik lah, baru ilmu wawasannya juga masih kurang. Jadi kita berpikir di situ, kayaknya kurang nggak mungkin deh lolos, karena kebetulan pesaing-pesaing juga yang luar biasa itu, yang saya pikir ilmunya lebih luas itu banyak, sedangkan saya masih mahasiswa baru. Tetapi di situ saya di samping saya merasa pesimis, saya tutupi dengan doa. Di situ saya apapun hasilnya nanti, yang penting saya usaha sudah, tinggal doanya. Jadi saya serahkan kepada yang di atas. 5 waktu itu terus saya laksanakan doa. Ya alhamdulillah sih dinyatakan lolos, walaupun sebelumnya dinyatakan tidak lolos. Itu yang merasa sedihnya. Kurang lebih setelah 2 minggu melakukan tes wawancara,
kan pengumumannya itu saya dinyatakan tidak berhasil dulu, gagal. Nah di situ saya merasa memang oh berarti memang belum rezeki saya. Tetapi di situ masih ada rasa janggal di hati. Ah masa sih saya nggak lolos, bukannya saya sudah berdoa. Nah di situ lagi saya lebih baik saya coba berdoa saya terus, berdoa. Kurang lebih 4 hari kemudian setelah saya dinyatakan gagal, ada email masuk di HP saya yang ternyata di situ saya dinyatakan berhasil. Berarti yang pertama di print ya kak? Iya, bisa jadi pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu memberi kejutan yang sedikit menyakitkan, walaupun akhirnya kebahagiaan yang luar biasa itu. Nah, tadi sempat dikatakan bahwa setelah tes wawancara itu ada 2 minggu jedahnya baru ada pengumuman bahwa pertama tidak dinyatakan lulus, namun kedua datang email dinyatakan lulus. Nah, Kak, setelah kita dinyatakan lulus tes wawancara ini, langkah apa sih yang harus ditempuh, Kak? Apalagi yang harus dipersiapkan atau ada penandatangan kontrak atau bagaimana, Kak? Ya, setelah dinyatakan lulus tahap wawancara ini masih ada 1 tahap lagi yang harus dilakukan, yaitu penandatanganan kontrak. Tahun 2018 tepatnya tanggal 26 September itu saya dinyatakan lulus. Persiapan apa semua yang harus dipersiapkan? Pertama tentunya berkas-berkas. Semua berkas yang sebelumnya di tahap administrasi, entah itu nilai rapot kah atau KHS ataupun pokoknya semuanya yang bentuk soft file itu dipindah ke hard file atau print out semuanya untuk dipersiapkan ke penandatanganan kontrak. Tetapi setelah semuanya siap dan kurang lebih penandatanganan kontrak itu jadwalnya tanggal 2 bulan depannya, 26 September, Oktober ya. Tanggal 2 Oktober itu harus penandatanganan kontrak di Makassar, karena kebetulan kan semakin banyak awardee yang lolos dari Indonesia Timur, itu pusat penandatanganan kontraknya di Makassar. Tetapi apabila memang kuotanya sedikit atau yang lulus sedikit, itu di pusat di Jakarta. Kebetulan karena tahun kemarin dari Indonesia Timur itu banyak yang lolos, jadi dipusatkan di Kota Makassar. Tetapi setelah semuanya sudah siap berangkat, Sulawesi Tengah itu kena musibah, ya, terguncang. Tepatnya tanggal 28 September. Di situ bisa dibilang berantakan semuanya, karena saya pikir kan sebelumnya saya gagal di bidik misi dan saya dikasih kesempatan lolos di beasiswa unggulan. Ini kan hal yang luar biasa, karena saya memang dari dulu ingin kuliah dengan beasiswa. Tetapi setelah saya sudah mendapatkan kurang lebih jalan yang mulai lurus, dikasih musibah itu tanggal 28 September. Akhirnya semuanya berantakan, tetapi saya coba cari jalan. Saya hubungi teman-teman, ternyata tidak bisa karena jaringan mati total. Saya berpikir bagaimana nih, harus ke Makassar, sedangkan Kota Palu kan lagi kena musibah. Otomatis penerbangan ke Makassar itu ditunda otomatis. Jadi setelah itu saya hanya bisa mengungsi bersama pengungsi lainnya di dekat kos-kosan saya. Tidak lama dari itu, kurang lebih 3 hari setelah gempa, ada orang yang menginformasikan bahwa katanya ada jalur darat pesawat Hercules ya. Pesawat Hercules itu menuju Makassar itu gratis. Langsung saya semangat sekali kembali ke kos dengan kos yang menakutkan, retak-retak itu. Saya hajar saja masuk ke dalam untuk mengambil berkas-berkas itu, ambil baju, langsung saya pergi ke bandara. Tetapi sesampainya di bandara itu ternyata banyak sekali yang mengantri, dan diutamakan itu untuk ibu-ibu hamil, orang tua atau anak-anak. Sedangkan dalam keadaan yang sehat walafiat seperti ini, saya berpikir kayaknya saya tidak bakal bisa untuk masuk ke pesawat Hercules ini. Hingga akhirnya saya memutuskan kembali ke parkiran untuk kembali ke pengungsian. Tetapi sebelum sampai di parkiran motor, ada polisi yang berteriak, untuk yang mau ke Makassar bisa lewat jalur laut, silahkan merapat ke 3 bus itu, ditunjuk 3 bus. Langsung di situ saya berlari dengan kuat, mengambil kesempatan, saya harus bisa masuk ke bis itu. Dengan desak-desakan akhirnya saya bisa masuk ke dalam bis dan menuju ke pelabuhan.
karena lewat jalur laut. Setelah sampai di pelabuhan, tepatnya di Pelabuhan Pantoloan, masuklah kita ke kapal perang yang dari Makassar. Kapalnya itu besar sekali, kurang lebih 3.000 penumpang. Ternyata di dalam kapal itu memang sudah banyak penumpang sebelum kita. Setelah kita masuk ke dalam penumpang, saya sudah merasa aman. Akhirnya bisa ke Makassar. Ternyata di dalam kapal itu kita masih harus menunggu 1 malam karena katanya kasih masuk dulu semua pengungsi yang ada di Palu. Setelah itu bisa pergi ke Makassar. Ya, setelah menunggu akhirnya berangkat ke Makassar. Ya, walaupun banyak rintangan. Setiap perjuangan pasti ada buah hasilnya ya Kak. Banyak sekali rintangan yang harus dilalui Kak Toto sehingga dapat sampai ke Makassar. Nah, pertanyaan berikutnya nih Kak, pada saat sampai di Makassar, Kak Toto itu tinggal di mana? Apakah memang ada keluarga atau sama sekali tidak ada keluarga? Apalagi keadaan Palu pada saat itu masih darurat Kak. Pastilah masih keadaan genting-genting juga di Makassar menerima tamu dari kota Palu itu sendiri. Nah, di kota Makassar tersebut Kak Toto tinggal bersama siapa? Ya, kurang lebih karena kapalnya itu kan besar sekali. Penumpangnya juga banyak, jadi berjalannya pelan-pelan. Setelah kurang lebih 2 hari 2 malam di atas kapal, sampailah di Pelabuhan Angin Mamiri, Makassar. Setelah di sana ternyata masih ada hambatan lagi. Yang boleh turun pertama itu korban yang luka-luka, orang tua, dan itu karena sebelumnya kan di kapal sudah saya charger HP, sudah saya cas. Ternyata ada konfirmasi lewat email menyatakan bahwa penandatanganan kontrak itu dimajukan, yang otomatis dimajukan yang tadinya jam 2 atau jam 3 siang itu dimajukan menjadi jam 8 sampai jam 11. Dan kebetulan saya sampai di sana jam 1 siang. Dan itu otomatis saya pikir, kayaknya ini sudah terlambat. Dalam keadaan terlambat ini apa saya masih bisa tanda tangan kontrak? Kemudian saya harus menunggu lagi untuk turun dari kapal. Otomatis saya di situ langsung saya harus menerobos turun dari kapal. Itu pengawal polisi semua yang memagari, untuk intinya keamanan itu ketat. Hanya untuk korban yang luka-luka dulu yang bisa keluar terlebih dahulu. Tetapi dengan keyakinan saya harus tetap bisa turun walaupun saya keadaan sehat walafiat. Saya mohon kepada polisi, Pak, saya sudah tidak tahan untuk buang air besar, ada masalah diare. Pada akhirnya saya izinin untuk keluar dari pesawat. Kebetulan kapal maksud saya. Setelah saya keluar dari kapal, masih ada halangan lagi. Saya pergi ke tempat penandatanganan itu menggunakan apa? Sedangkan saya tidak ada keluarga atau apa yang menjemput saya di situ. Akhirnya saya berlari dari pelabuhan itu menuju keluar pelabuhan ke jalan besar, hingga saya tanya kepada satpam pelabuhan itu. Saya tanya, Pak, tepatnya alamat ini saya tunjukkan. Alamat ini kira-kira berapa jam ya jaraknya? Oh, kurang lebih 1 jam lebih. Itu pun kalau tidak macet. Di mana Kak tempat penandatanganan kontraknya itu? Di Jalan Adi Yaksa, Panakukang. Kantor atau apa? Kalau kantornya saya lupa namanya, intinya Jalan Adi Yaksa nomor 2 di Panakukang. Nah, saya tunjukkan itu ternyata 1 jam lebih. Dan saya pertama kali di Makassar ngelihat memang kondisi jalan raya itu macet total. Kemudian saya memang putus asa, kayaknya memang bukan rezeki saya. Saya berpikir mencari bantuan. Sudahlah, tidak usah saya melanjutkan penandatanganan kontrak ini. Di samping saya sudah terlambat dari jadwal penandatanganan, saya juga maksudnya kurang yakin lah, karena pasti tidak bakal sampai ke sana karena tidak ada yang digunakan untuk sampai ke sana. Tapi tidak lama dari itu, dari belakang ada mobil yang mengklakson saya. Pertolongan datang. Iya, setelah saya melihat ke belakang, ternyata itu orang yang berkenalan dengan saya di dalam kapal itu. Dia menawarkan. Sebelumnya kan saya bercerita bahwa tujuan saya ke Makassar itu ada penandatanganan kontrak beasiswa. Setelah mungkin dia paham dan merasa iba, kebetulan bertemu di jalan, dia berilah pertolongan. Dia berikan tumpangan mobil keluarganya menjemput dia. Dia bilang, ayo saya antar kamu ke tempat penandatanganan. Sebelum itu mampir saya dulu ke rumah saya untuk membersihkan badan. Ya, setelah saya
menumpang di mobilnya sampai di rumahnya, terus bersih-bersih badan, mandi, karena kebetulan kurang lebih 5 hari tidak mandi. Dari Palu sampai ke Makassar itu tidak mandi. Setelah semuanya sudah beres, diantarlah saya menggunakan sepeda motor ke penandatanganan kontrak ini, ke tempat penandatanganan. Sesampainya di sana, memang bangunan itu saya kurang yakin. Ini betul tempat untuk penandatanganan. Soalnya sepi sekali. Tapi saya berpikir mungkin wajar sepi karena sudah terlambat. Tapi saya coba memaksa masuk ke dalam. Sedikit takut sih, kayaknya sia-sia kayaknya ini. Soalnya sudah tidak ada orang sama sekali. Setelah masuk, ternyata masih ada beberapa panitia penandatanganan kontrak itu sedang memilah-milah berkas dari yang sebelumnya sudah melakukan tanda tangan kontrak. Pas saya tanya di satpamnya, "Pak, saya bisa masuk? Ada perlu apa ya? Saya Awardi dari Palu, mau tanda tangan kontrak." Setelah itu satpamnya itu bilang ke semua tim yang ada di dalam, "Bapak, Ibu, ini Awardi dari Palu." Semua langsung menatap saya, mendekat. Saya itu dikerumuni, dikelilingi, ditanya-tanya, diwawancara. Bagaimana Palu? Kenapa? Katanya ada tiga bencana sekaligus, gempa, tsunami, likuifaksi. Terus bagaimana rumahmu, keluargamu, semua ditanya. Iya. Di situ bukan saya merasa tenang, tapi merasa kayak drop. Ternyata di sana lain yang saya pikir di sana langsung ditanya-tanya, tetapi ini tanya lain-lain. Tapi setelah kurang lebih 10 menit ditanya-tanya seperti itu, ternyata saya masih bisa melakukan tanda tangan. Mungkin dispensasi. Iya, ternyata mereka juga sebelumnya sudah memberi dispensasi. Katanya kalau untuk Awardi Palu itu bisa tidak datang, tidak apa-apa. Maksudnya tidak datang ke penandatanganan kontrak, tidak apa. Bisa juga dikirim berkasnya itu melalui kantor pos. Di situ saya merasa sedikit kecewa sih, karena kayak sia-sia, tapi ada hikmahnya lah. Saya tetap merasa bersyukur, setidaknya saya bisa selain itu saya sudah bisa jelas mendapat jawaban bahwa beasiswa ini berhak saya pegang, berhak saya terima. Setelah kurang lebih 15 menit penandatanganan kontrak, saya kembali keluar dari bangunan. Teman saya yang sebelumnya mengantar masih ada di situ. Tetapi berhubung saya merasa tidak mungkin saya menginap di rumahnya karena sudah banyak sekali pertolongannya ya, karena dia saya bisa sampai atau bisa memenuhi syarat terakhir untuk beasiswa unggulan ini. Saya sampaikan ke dia bahwa enggak apa-apa, kamu pulang duluan karena ada keluarga saya yang menjemput. Saya terpaksa berbohong di situ karena sebetulnya tidak ada keluarga saya di situ, cuma berhubung saya merasa iba, kasihan, saya pura-pura berbohong kalau saya ada keluarga yang akan menjemput saya. Akhirnya dia pulang. Sempat temannya lihat videonya nanti, Kak? Iya, terima kasih untuk Andi Burhan kalau tidak salah, mahasiswa statistik angkatan 17 yang sudah Untat. Dia penerima bidik misi juga. Terima kasih yang sudah menolong saya. Kemudian setelah itu saya duduk di depan kantor itu termenung. Saya harus kemana? Sedangkan uang pas-pasan. Terus tidak lama bunyi HP. Kakak saya yang dari Palu menelpon. Kebetulan jaringan di Palu sudah mulai memulih. Kakak saya menelpon, katanya tunggu saya di situ, kirim alamatmu kemari, katanya ada teman kerjanya yang siap menampung saya atau menjemput saya. Di situ saya merasa bersyukur sekali. Kurang lebih 30 menit saya menunggu, akhirnya saya dijemput oleh teman kakak saya dan menumpang di rumahnya. Setelah kurang lebih 2 hari saya menumpang, saya sudah mempersiapkan membeli tiket untuk kembali ke Palu. 1 jam kemudian saya membeli tiket, ternyata ada pemberitahuan bahwa penerbangan di Palu itu belum diadakan karena kondisi Palu yang masih darurat. Di situ saya bingung. Aduh, namanya orang baru pertama kali memesan tiket, saya kurang tahu apakah uang saya hangus atau seperti apa. Kemudian teman kakak saya bilang bisa itu uangnya dikasih kembali, di refund uang kembali. Akhirnya saya langsung ke bandara minta uang kembalian. Pas saya tanya ke customernya itu, kalau tidak salah saya bertanya seperti ini, "Mbak, betul penerbangan menuju Palu itu ditiadakan?" Customernya bilang, "Oh, sudah bisa hari ini."
tetap saya konfirmasi kembali. Tapi tadi malam ada konfirmasi bahwa penerbangan di Palu itu ditiadakan, Pak. Sudah bisa kok, sudah bisa. Langsung saya masuk ke ruang tunggu. Akhirnya saya masuk ke dalam. Sebelumnya saya memberitahuan kepada teman kakak saya bahwa terima kasih, ternyata pesawat yang ke Palu ada hari ini. Akhirnya mereka pulang. Setelah saya menunggu di ruang tunggu dari jam 10 sampai jam 4, kenapa kok tujuan Palu belum dipanggil-panggil? Saya di situ bingung. Akhirnya saya tanya ke satpam. Satpam bilang tunggu saja, Pak, karena mungkin ada halangan sedikit. Tetapi 3 jam saya menunggu kemudian tetap tidak ada tanda-tanda penerbangan untuk ke Palu. Akhirnya satpam menghampiri saya. Kemudian dia berkata, bukannya sudah dikonfirmasi apa kalau penerbangan ke Palu itu ditiadakan. Kemudian saya sempat emosi ke satpam, tapi tadi customer di bawah bilang katanya hari ini penerbangan ke Palu sudah ada. Tetap mungkin customernya salah, Pak. Mungkin bisa ke customer yang lain mungkin menanyakan hal ini. Akhirnya saya turun kembali menanyakan bahwa memang benar tujuan Palu itu pesawat tujuan Palu itu belum ada. Saya tanya, terus ini bagaimana, Mbak? Tergantung, Mas, mau dikembalikan tiketnya, maksudnya mau diganti tiketnya atau dikasih kembali uangnya. Saya bilang udah ganti aja ke tiketnya, Mbak. Kira-kira kapan ini tujuan Palu pesawat tujuan Palu baru bisa beroperasi? Dibilang lusa. Dan lusa itu tetap saya bilang iya, Mbak, diganti saya tiketnya untuk ke lusa. Saya di situ kebingungan. Hari itu ke lusa kan waktunya sangat panjang. Tidak mungkin saya kembali ke teman kakak saya karena saya kebetulan tidak punya kontaknya. Setelah saya berpikir lama, saya ingin kembali ke teman kakak saya tetapi sungkan. Apalagi dia kan orang sibuk. Terpaksa saya menginap di bandara. Untuk lusa hari itu ke lusa, terpaksa saya ya kurang lebih 2 hari lah di bandara. Uangnya sudah digunakan untuk membeli tiket, sama sekali tidak ada uang. Terus tidak ada teman di situ. Belum lagi membersihkan diri belum ada. Sudah kayak bisa dibilang kayak gembel. Akhirnya selama itu menahan lapar. Ditahu kan kalau di bandara itu makanannya mahal banget. Sedangkan uang kalau tidak salah itu di dompet tinggal 70.000. 70.000 itu saya pikir ini saya gunakan untuk jaga-jaga, siapa tahu nanti di Palu atau bagaimana. Terpaksa saya menahan lapar. Kurang lebih 1 hari saya menahan lapar. Tetap sudah tidak tahan lagi. Akhirnya saya memutuskan untuk diam-diam pergi ke toilet. Akhirnya saya minum air keran. Minum air keran itu dengan tujuan semoga dengan air keran ini saya bisa kenyang sedikit. Ya, saya merasa memang kenyang, tapi kenyangnya lain, kenyang dengan air. Iya, kembung. Itu saya lakukan demi itulah supaya saya sedikit ada tenaga. Setelah dari minum air keran itu saya kembali ke emperan. Saya paksa tidur untuk mengurangi rasa lapar saya. Tetapi tengah malamnya tuh lapar ulang, saya kembali ke WC ulang, toilet ulang untuk minum air keran lagi. Terus pokoknya saya minum air keran banyak-banyak sampai saya merasa kenyang. Kembali lagi ke emperan, tidur. Tidak lama itu ada suami istri yang membangunkan saya dari tidur. Entah kenapa tiba-tiba dia bilang, Mas bangun, mau kue dengan air enggak? Di situ saya merasa ini apalagi tiba-tiba ada pertolongan lagi yang memang tidak ada sangkut pautnya dengan sebelumnya. Entah itu mereka melihat saya di toilet minum air keran atau bagaimana, saya kurang tahu. Tetapi ini sangat bersyukur sekali pertolongan Tuhan. Akhirnya saya terima itu kue dengan minuman dari pasangan suami istri itu. Dan alhamdulillah perut saya terisi dengan makanan. Setelah kurang lebih 2 hari 2 malam saya menunggu di bandara, tibalah pagi itu kurang lebih jam 10 pesawat sudah beroperasi dan saya menunggu di ruang tunggu. Masuk ke dalam pesawat, dan di dalam pesawat ini menjadi cobaan lagi buat saya. Melihat ke arah saya, mungkin mereka merasa keheran-heranan kenapa ini orang teriak. Dengan rasa yang malu saya hanya bisa bertunduk, pura-pura baca majalah yang sudah disediakan di kursi depan saya. Setelah itu
kurang lebih 56 menit atau 1 jam lah, 1 jam dia mengudara, sampailah saya di Palu. Setelah sampai di Palu, saya ke tempat parkiran. Saya terkejut kenapa motor saya tidak ada, karena sebelumnya kan saya ke bandara menggunakan motor saya parkirkan di bandara. Saya heran sekali di situ, kenapa motor saya tidak ada, apakah ini diambil orang atau diamankan. Tidak lama saya hubungi kakak saya, "Kak, kenapa motor saya kok tidak ada?" "Tenang, sudah saya ambil," katanya, menggunakan kunci serep. Di situ saya mulai lega. Akhirnya saya kembali menunggu kakak saya datang untuk membawa kunci. Karena sebelumnya kuncinya itu sempat tasku kan di Makassar kan, mungkin karena tas sudah lama ya, sudah koyak, maklum tasnya orang miskin itu jahitan di bawahnya itu bolong. Di situ saya untung dompet tidak ada, cuma kunci motor dengan pengharum badan lah sedikit itu yang hilang. Pakaian masih ada karena lubangnya kan hanya kecil. Nah, setelah saya menunggu kakak saya datang membawa kunci, sudah di situ berpelukan karena membawa kabar gembira. Setelah itu kembali ke kos, mempersiapkan diri. Dia bilang, siap-siap saja semua barangmu bawa, besok kita meluncur ke kampung halaman. Sudah, setelah kurang lebih 1 malam menginap, kita kembali ke kampung halaman. Sebelumnya sudah memberitahu orang tua bahwa kita akan kembali ke kampung halaman. Setelah sampai di kampung halaman, melihat wajah orang tua yang merasa cemas mungkin dengan kondisi Palu yang yang memprihatinkan, dan buah hatinya ada di kota Palu saat itu, sudah memeluk. Setelah sampai kita saling berpelukan dan saya ceritakan tentang ternyata selain gempa masih ada ujian Tuhan, maksudnya ujian plus-plusnya lah. Tetapi saya bisa melewati itu semuanya dengan baik. Sudah di situ tangis haru akhirnya pecah. Saya merasa dari 1001 mimpiku sudah satu yang tercapai, yaitu bisa kuliah tanpa menggunakan biaya orang tua. Sangat menginspirasi sekali cerita yang diberikan Kak Toto tadi. Sungguh banyak sekali perjuangan dan rintangan yang harus dilalui sehingga bisa sampai pada tangan kontrak di Kota Makassar itu sendiri. Nah, mungkin sih sampai di sini saja, tidak ada pertanyaan lagi yang ingin saya berikan karena semua sudah terjawab dalam cerita inspirasi yang diberikan Kak Toto tadi. Namun saya ingin Kak Toto menyampaikan pesanlah kepada calon penerima atau awarda beasiswa tahun 2020 nanti. Apa sih Kak yang harus dia persiapkan? Apa sih harus dia lakukan supaya tetap bisa menerima beasiswa ini, Kak? Baik, pesan untuk saya, siapapun bisa mendaftar beasiswa unggulan, asalkan yang pertama akreditasi dari universitas itu minimal B, yang kedua tidak lebih dari semester 3. Jadi kalau masih semester 1 atau semester 2 itu masih bisa mendaftar. Dan jangan takut untuk mahasiswa yang kuliah di swasta itu bisa mendaftar. Intinya minimal itu akreditasinya B dan tidak lebih dari semester 3 itu. Kemudian dan untuk kalian semua, jangan takut untuk mencoba, karena yang namanya perjuangan pasti ada hasil. Ketika kalian merasa gagal, bukan berarti sepenuhnya kalian gagal. Mungkin Tuhan masih ingin memberikan jalan atau ingin menguji kalian satu kali lagi untuk mendapatkan keberhasilan itu. Jadi tetap berusaha, berdoa, terutama tetap berbaik hati kepada orang tua, karena anak yang berbakti kepada orang tua itu doanya pasti mujarab. Kemudian lagi, intinya itu sih, jangan berhenti mencoba, jangan takut untuk mencoba. Intinya berusaha, berdoa, dan menunggu hasil, karena hasil itu tidak pernah mengkhianati usaha. Mungkin ada pertanyaan yang kelupaan nih Kak, tentang nominal dari beasiswa yang Kakak terima itu sendiri sih Kak, berapa sih Kak? Apakah sesuai dengan proposal yang Kakak ajukan atau malah lebih atau kurang dari proposal yang Kakak ajukan? Nah, berapa sih Kak nominal yang Kakak dapatkan dari beasiswa unggulan ini? Pasti teman-teman dari tadi ini menonton pasti cuma menunggu pertanyaan satu ini Kak. Ya, bukan untuk ajang pamer sih, intinya ini sebagai motivasi saja untuk kalian, karena
besaran ini juga bukan hanya untuk foya-foya, tetapi digunakan untuk kebutuhan selama kuliah. Selama 4 tahun kalian kuliah atau selama menempuh 8 semester. Tentunya juga uang ini digunakan untuk mengolah soft skill diri kalian untuk menjadi orang yang lebih berguna lagi. Berbicara mengenai besaran, selama kemarin tercatat di penandatanganan kontrak bahwa selama 8 semester atau 4 tahun kuliah, biaya atau besaran biaya yang akan saya terima nantinya semester 1 sampai semester 8 itu kurang lebih 95.450.000 rupiah. Sesuai Kak yang dikasih atau malah lebih atau kurang? Saya rasa itu lebih sekali. Iya, tapi alhamdulillah sekali sih, karena kebetulan kan ini bisa menunjang hidup saya selama kuliah ini. Selain itu, Semesternya Kak berapa? kalau untuk per semester itu saya 11.960.000 rupiah. 12 juta. Iya. Wow, jumlah yang sangat fantastis untuk seorang Kak Toto memperoleh beasiswa unggulan ini. Namun semua itu tidak lepas dari perjuangan, usaha, doa, dan kerja keras, baik doa dari Kak Toto sendiri, keluarga, maupun dari teman-teman, dan ada salah seorang teman yang akan membantu Kak Toto nantinya. Nah, mungkin ini saja konten pertemuan kita pada kali ini tentang sharing pengalaman, sharing beasiswa unggulan ini dalam hal sesi wawancara itu sendiri. Nah, mungkin saja itu pertemuan kita pada konten kali ini. Saya Riswandi bersama Kak Toto pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.